pro dan kontra soal ijazah Presiden Jokowi. Ya tentu belum ada yang bisa dikatakan pihak yang benar ya. Karena kebenaran itu tentu tidak boleh didasarkan pada klaim, tetapi harus pada pembuktian. Pak Jokowi, Pak gimana Pak? Ijazah Bapak coba Pak unjukin Pak, biar kami foto, biar kami bikin video, ya kan, biar kami semacam konferensi pers, kan begitu, sesederhana itu ya enggak? Jadi kan publik meragukan kapabilitas dan kemampuan serta berbagai macam kompetensinya, ya enggak? Negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ, bukan ijazahmu apa. Bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Tapi kadang-kadang di negara kita, misalnya di negara kita, ini banyak yang nggak sambung. Yang jauh lebih penting menurutnya adalah skill, kompetensi, itu semua penting. Lalu kalau ditanya, kalau kompetensi memalsukan sesuatu penting nggak ya? Gitu. Atau kompetensi mengganti identitas penting nggak itu? Ya, ini saya kira juga perlu dipertanyakan, karena apa yang dikatakan oleh Jokowi itu ya menggambarkan bahwa ijazah itu tidak penting, menjadikan kita itu bertanya, ya kalau nggak penting-penting amat, lalu ngapain ngopi ijazah, masang foto yang tampaknya beda jauh dengan fotonya sendiri, ya kan, dan seterusnya. Tentu orang bertanya, bagaimana dengan foto-foto itu? Nah, dalam versi Bambang Tri, foto-foto itu termasuk yang direkayasa dengan sistem Photoshop. Sekali lagi, mudah-mudahan mereka-mereka ini bisa datang ke pengadilan, ya, memberikan testimoninya di depan persidangan. Lalu yang paling penting adalah ijazah sampil, ijazah aslinya dibawa, ya, agar bisa the case is closed. Kalau enggak, maka ya tetap spekulasi, karena 1000 testimoni itu tidak ada artinya kalau tidak disampaikan di sidang pengadilan. Beragam tudingan yang berseliweran di media sosial soal palsunya ijazah Jokowi, dari yang sifatnya administratif sampai ke urusan bentuk tubuh yang diungkit-ungkit. Untuk diketahui, masalah dugaan ijazah palsu Jokowi sudah masuk ke ranah hukum, bahkan resmi dibawa ke pengadilan. Meski tak secara langsung membuktikan, Jokowi dalam salah satu kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang diklaim teman semasa menempuh pendidikan. Bahkan Rektor UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi mereka yakini asli. Manuver pembuktian tersebut bukannya membuat pihak-pihak yang mempertanyakan masalah ini berhenti. Mereka masih terus menggaungkan masalah ini mengingat sudah masuk ke ranah hukum. Mengenai terus-menerusnya beberapa pihak mempertanyakan ijazah Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refli Harun, itu hal yang wajar karena belum ada pembuktian yang meyakinkan. Sekarang tentu kalau seandainya masyarakat masih membahasnya, ia wajar karena belum ada sebuah pembuktian yang katakanlah meyakinkan publik. Yang ada kan klaim-klaim dan sebagainya. Jelas Refli di kanal YouTube Refli Harun dikutip Senin 24 Oktober 2022. Menurut Refli, Jokowi atau pihak yang bersama Jokowi terkait kasus ini tak perlu menghindar atau klaim kebenaran. Terlebih menurut Refli, ini soal kepala negara yang mana masyarakat perlu tahu kejelasan yang sejelas-jelasnya. Kenapa harus menghindar? Karena ini kan sudah materi pengadilan, lalu kita juga bicara public accountability, jelas Refli. Yang terjadi saat ini menurut Refli adalah kesimpang siuran di tengah masyarakat. Bahkan Jokowi yang dituduh dengan berbagai macam dalil punya tanggung jawab meluruskan informasi yang dianggap salah. Semakin tinggi jabatan publik seseorang, maka dia semakin bertanggung jawab meluruskan informasi yang simpang siur. Jadi katakanlah saat ini terjadi kesimpang siuran mengenai ijazah itu. Dan karena terjadi kesimpang siuran, maka kemudian jalan satu-satunya adalah ketika teman-teman presiden mengatakan, ini ijazahku, maka presiden tinggal membawa ijazahnya, jelas Refli.